Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak, anu sami-sami ngarep dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dimulai dari diringankan langkah kita, dikuatkan keimanan kita sehingga kita dapat berkumpul dalam melaksanakan salat ilmi, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini, di Masjid Al-Barakah ini menjadi kifarat bagi kehilapan dan kealpaan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin Bapak-bapak yang beriman, pada kali ini saya akan membawakan sebuah tema tentang sejarah. Ya, dikarenakan mata kuliah kita dari sejarah, saya akan membawakan tema tentang sejarah. Tentang apakah itu kita akan uraikan satu persatu sehingga mau lokal diwatosan ayeuna. Ya, kemarin bapak pemain tertunduk, gitunya. Nah, saja karena sejarahnya pentinglah orang menggambarkan peta konsep atau peta buta anu aya di waktu eta, ya, waktu eta. Pertama itu dia. Nah, ia bisa dikatakan peta buta namanya. Dia digambarkan sebagai laut merah. Ia laut merah, kemudian ia Makkah, ia Madinah, di dia Mesir. Nah, kemudian di Kairo. Nah, kemudian anu bakal engke kaambil teh di dia Karbala. Nah, di dia Kufa, di dia Basra. Kami Kufa ayeuna biasa disebut sebagai Irak. Tapi ada nama orang Kufa kan. Ikhwatul iman bisa mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Oke, dimulai dari tahun 655 Hijriah. 656 Masehi ya. 656 Masehi. Tentara Mesir itu berangkat, pasukan tentara Mesir berangkat dari Mesir menuju Madinah. Ya, dari Mesir berarti ke dia berangkat. Nah, menuju Madinah. Apa yang jadi tujuan mereka? Tujuan mereka itu untuk memprotes sang khalifah. Khalifah pada waktu itu ialah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan teh khalifah kasih hiji Pak. Nomor hiji teh Abu Bakar, nomor dua Umar bin Khattab, nomor tilu Utsman bin Affan, nomor empat Ali bin Abi Thalib. Nah, pada waktu kepemimpinan Utsman bin Affan, sekelompok pasukan di Mesir dongkrak ke Madinah, pergi ke Madinah untuk memprotes langsung sang khalifah. Apa yang diprotes? Yang pertama tentang kebijakan sang khalifah. Yang kedua, protes tentang pembagian harta rampasan antara pasukan militer dan pemerintah. Nah, apa yang dilakukan oleh Utsman pada waktu itu sebagai khalifah? Tentunya mendengarkan dari kedua sisi, saran-saran di pemerintah mangwae, unek-unek di pemerintah mangwae,
unek-unek di pasukan militer mulai setelah itu Utsman bin Affan memutuskan dan berjanji akan mengeluarkan suatu keputusan secara adil. Sampai ayeuna mah arajeun pasukan Mesir geus araruwi ke ayeuna mah. Insyaallah keputusan kaula engke bari didugikeun dan keputusan eta teh pasti adil. Nah, pasukan Mesir tadi atau saya di Madinah ieu mau pulang. Ya, tatkala di tengah perjalanan mungkin di daerah dieu nya tatkala ini ada di tengah perjalanan mereka teh mencegat seseorang. Nah, seseorang ini teh dianggap seseorang ini itu membawa surat, ya, yang dianggap bahwa surat itu adalah surat sang khalifah tulisan Utsman bin Affan. Nah, apa isi surat itu teh? Isi surat itu Utsman bin Affan memerintahkan gubernur yang ada di Mesir untuk menghukum mereka, untuk menghukum mati yang ada di sini. Nah, paham katanya? Nah, di isi surat itu diduga mereka itu menduga isi suratnya bahwa sang khalifah itu memerintahkan gubernur Mesir untuk menghukum mereka. Nah, yang memprotes Utsman bin Affan sebagai khalifah utama. Nah, oleh karena itu mereka yang sedang berada di pertengahan perjalanan merasa agak kecewa, merasa terhinakan, gak terima dengan apa yang telah dilaksanakan Utsman, apa yang dikatakan Utsman. Mereka pun balik lagi ke Madinah, kemudian mengepung rumah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pada waktu itu sudah mengetahui tentunya bahwa kalau dirinya itu pasti akan dibunuh. Tetapi Utsman bin Affan melarang seluruh masyarakat yang ada di Madinah untuk mempersenjatai diri. Ya, kan pemiliknya nama sang khalifah atau nabi raja atau nabi presiden harus nantinya ketika mendapatkan satu ancaman masyarakatnya kudu bantuan dipersenjatai yang harus minum bantuan. Tetapi pada waktu itu Utsman bin Affan melarang para masyarakat untuk mempersenjatai diri. Toswe pemberontak bios anu ngumpul anu bade menghadapna anjeun mah tetep di bumi masing-masing. Nah, kemudian Utsman bin Affan tulisannya dari Utsman pada waktu itu Utsman. Nah, Utsman khalifah yang ketiga. Nah, Utsman itu mempunyai sepupu. Sepupunya itu namanya Muawiyah. Nah, Muawiyah ini adalah sepupunya Utsman sebagai gubernur Syam. Ya, gubernur Syam. Ini itu kalau di di sini Syam. Nah, sebagai gubernur Syam Muawiyah memberikan suatu usulan, udahlah Muawiyah terima aja, saya akan mengirimkan bala bantuan, kata Muawiyah. Tetapi kata Utsman, udah jangan sampai akhirnya Utsman pun wafat ditusuk sedang membaca Al-Quran. Itu Utsman bin Affan. Ya. Nah, tatkala kekhalifahan kosong, tidak ada yang memimpin kan, Utsman wafat, maka perlu ada pengganti khalifah setelah Utsman. Siapa? Nah, para pemberontak ini, si pemberontak itu memilih Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib pada awalnya itu enggak menolak ya seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Saya enggak mau, saya enggak bisa, saya tidak mampu. Tetapi terus didesak oleh para pemberontak ini, engkaulah yang paling mampu. Nah, kemudian didorong atau disarankan juga oleh para sahabat Nabi yang pada waktu itu masih hidup. Ya, udahlah Ali, engkau aja, tidak ada yang lebih berhak untuk memakai jabatan khalifah kecuali engkau. Tidak ada yang lebih berhak kecuali engkau, Ali. Engkaulah yang dapat mempersatukan umat ini. Engkaulah yang dapat, ya, seperti itu saran-saran. Kemudian setelah Ali radhiyallahu merenung, akhirnya dia itu menerima jabatannya sebagai khalifah.
Ali bin Abi Thalib sudah sebagai menjadi khalifah. Yang menjadi permasalahan inti ketika Ali bin Abi Thalib itu diangkat sebagai khalifah ialah tentang penghusutan pembunuhan Utsman. Ya, pembunuh Utsman itu kan sudah diketahui para pemberontak. Nah, oleh karena itu Ali dituntut oleh masyarakat untuk menghukum dan hukuman mati untuk para pemberontak. Cuman Ali menolak. Ali bin Abi Thalib itu menolak. Ya, ini tuh alasan yang logis, alasan yang masuk akal. Kenapa Ali menolak? Karena pada waktu itu si pemberontak sudah menguasai Madinah. Kalau Ali bin Abi Thalib menyarankan kepada pegawai pemerintah hukum para pemberontak, tentunya Ali pun pasti akan dibunuh. Kata Ali pasti dibunuh karena pemberontaknya masih menguasai Madinah. Nah, solusi yang dilakukan oleh Ali itu pergi ke Kufah. Nah, dari Madinah pergi ke Kufah. Kenapa pergi ke Kufah? Karena di Kufah kebanyakan para pendukung Ali bin Abi Thalib. Pendukung Ali bin Abi Thalib itu ke Kufah kebanyakan. Nah, setelah di Kufah, apakah permasalahan atau tuntutan untuk mengusut siapa menghukum pembunuh Utsman sudah beres? Ternyata tidak. Ada orang-orang di Madinah, ya, orang-orang di Madinah membuat satu kelompok, di mana kelompok itu dipimpin oleh dua sahabat Nabi. Yang pertama adalah Thalha, yang kedua adalah Zubair. Thalha dan Zubair. Kemudian dua sahabat Nabi ini didukung oleh janda Nabi Aisyah. Nah, berangkatlah dengan tiga jajan dan tiga pemimpin lah, bisa dikatakan tiga pemimpin kelompok ini itu dari Madinah datang ke Mekah dan ke Kufah. Sama tujuannya untuk memprotes Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, cepat-cepatlah hukum, ya, cepat-cepatlah hukum para pemberontak itu. Tetapi Ali masih bersikukuh, kekeh Ali teh tidak bisa untuk dibunuh, tidak bisa untuk dihukum. Kenapa tidak bisa? Setelah diusut, ya, para pemberontak ini itu adalah orang yang taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, melakukan sunnah Rasul, membaca Al-Quran, bahkan di antara mereka banyak yang hafal Al-Quran. Kata Ali bingung, bagaimana mungkin saya mau menghukum mati orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang ibadah, yang selalu ibadah kepada Allah. Solusinya bagaimana? Solusi yang disarankan oleh Ali, udahlah, yang lalu mah biarlah berlalu, ya, kita maafkan saja. Yang paling penting kita sesama umat Muslim harus bersatu, kita damai. Nah, tetapi kelompok ini, kelompok yang dipimpin oleh dua sahabat Nabi dan istri Rasulullah itu menolak. Wahai Ali, bagaimana mungkin umat Islam mau bersatu kalau masalah tentang pembunuhan Utsman saja belum beres? Nah, masih bersikukuh akhirnya terjadi peperangan. Nah, inilah yang terjadi peperangan yang begitu dahsyat, ya, antara muslim dengan muslim, peperangan sahabat dengan para sahabat, peperangan antara saudara dengan saudara, disebut juga perang saudara, ya. Perang saudara, dua sahabat Nabi. Perang ini itu gak diketahui hasilnya siapa yang jadi pemenang. Tetapi yang pasti dari kedua belah pihak itu mendapatkan kekalahan yang begitu besar. Ya, di pihak kelompok ini, ya, di kelompok Madinah itu dua sahabat Nabi wafat, yaitu Thalha dan Zubair. Aisyah yang pada waktu itu selamat. Aisyah itu selamat sehingga Ali bin Abi Thalib mengirimkan pengawal untuk mengawal Aisyah dari Kufah ke Madinah, ke Madinah, sehingga Aisyah pun menarik diri untuk tidak memasuki wilayah politik sampai beliau wafat. Itu Aisyah. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib, setelah pemberontakan ini, ya, pemberontakan tiga yang dipimpin oleh tiga pemimpin itu, ya, yang tadi tiga jajaran tadi, ternyata Ali pun memiliki musuh
kemudian lawan politik, ya, nggak selesai. Ternyata ada Muawiyah di sini, sukunya Utsman. Nah, Muawiyah itu gubernur, ya seperti tadi dikatakan, gubernur Syam dari wilayah gubernur Syam dari kepemimpinan Umar bin Khattab sampai Utsman bin Affan, bahkan sampai Ali bin Abi Thalib. Nah, bahkan Muawiyah itu berjanji tidak akan berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah kalau pembunuh Utsman itu belum diusut tuntas. Ya. Muawiyah itu gak bakalan berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib kalau pembunuh Utsman belum dijatuhkan hukuman. Nah, kemudian singkat cerita Muawiyah dan Ali itu, permasalahan tentang Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib itu ceritanya bermuara kepada Abu Mihnaf. Abu Mihnaf itu ialah seorang Syiah. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Lisanul Mizan berkatakan bahwa Abu Mihnaf itu ialah sosok sejarawan yang Syiah, tidak bisa dipakai kebijakannya. Tetapi kita terpaksa memakai riwayatnya Abu Mihnaf. Kenapa? Kalau tidak dipakai cerita ini tidak ada. Cerita ini itu kurang lengkap. Sedangkan para ahli hadis itu, hanya mempermasalahkan atau meneliti hadis-hadis tentang masalah ibadah, yang karena itu ibadah, akidah, tetapi tentang sejarah mereka kurang fokus. Oleh karena itu, dalam sejarah tidak harus seluruhnya sahih diambilnya. Nah, permasalahan tentang Muawiyah dan Ali itu persekutuan itu banyak terjadi peperangan. Nah, singkat cerita, Muawiyah dan Ali itu pernah arbitrase atau perjanjian damai, gitu ya. Oke, musyawarah. Nah, lah. Kesimpulan dari musyawarah itu, Ali turun jabatannya dari khalifah dan Muawiyah juga turun jabatan dari gubernur. Kemudian masyarakat Muslim pada waktu itu memilih kembali siapa yang pantas menjadi khalifah. Nah, akan tetapi arbitrase itu atau musyawarah itu kurang dianggap cacat oleh Ali bin Abi Thalib sehingga Ali tidak menerimanya. Nah, singkat cerita Muawiyah dan Ali itu mau berperang. Muawiyah dan Ali itu mau berperang. Akan tetapi ketika Ali mempersiapkan pasukan yang akan dipimpin oleh Hasan. Nah, dipimpin oleh Hasan, nanti bakal disusul ke Ali. Ali itu dibunuh oleh Ibnu Muljam al-Khariji, seorang Khawarij. Nah, karena dari arbitrase tadinya perjanjian musyawarah tadi itu muncul asal muasal munculnya Khawarij. Jadinya dina permusyawarahan Ali dan Muawiyah. Pertama sanes bahasan kita sekarang. Kita langsung saja ya. Nah, Ali wafat. Ali itu dibunuh oleh pedang yang beracun. Racunnya itu racun yang sangat mematikan. Ali wafat. Nah, Muawiyah masih berdiri. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib itu sudah mengetahui bahwa dirinya itu akan meninggal, pasti akan dibunuh, Ali itu menyarankan kepada para anak-anaknya, anak-anak itu ada Hasan, ada Husain, menyarankan kepada Hasan, kalau saya nanti dibunuh, jangan engkau mutilasi orang yang membunuh saya, biarkanlah dia dihukum sesuai dengan syariat Islam. Artinya Ali bin Abi Thalib itu menasihati, bukan mewasiatkan untuk tidak membalas dendam. Ya. Kalau membunuh, ya itu hukuman syariat Islam, jangan sampai mutilasi. Nah, sebelum wafat, para sahabat, para pengikut Ali yang berada di Kufah, ini Ali bin Abi Thalib itu sedang berada di Kufahnya. Nah, sedang berada di Kufah. Ali yang sedang berada di Kufah itu kan mau
mau wafat, ya, sudah mengetahui bahwa dirinya itu akan meninggal. Ditanya para pengikutnya, ditanya oleh para pengikutnya, wahai Ali, apakah saya itu harus mengangkat Hasan sebagai khalifah pengganti engkau? Ya. Ternyata Ali menjawab, saya tidak akan menyuruhmu dan saya juga tidak akan melarangmu, biarkan permasalahan itu dikembalikan ke umat. Nah, dikembalikan ke umat selesai. Ternyata, orang Kufah itu mengangkat Hasan sebagai khalifah. Nah, jadi keturunannya itu Hasan. Nah, Hasan. Tetapi Hasan yang memiliki pengertian yang berbeda, pemahaman yang berbeda tentang politik, dengan ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ini Ali bin Abi Thalib itu, oleh kata para sejarawan, dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu kurang cakap dalam mengelola pemerintahan. Sebab ini Ali bin Abi Thalib itu pencontoh yang baik, terlalu mencontoh gitu loh. Ya. Abu Bakar bagaimana menyelesaikan permasalahannya? Gini. Umar bagaimana cara menghadapinya? Dia. Utsman bagaimana? Dan sama Ali dicontoh semuanya gitu. Sedangkan kondisi pemerintahan Ali bin Abi Thalib dengan khalifah sebelumnya itu berbeda. Beda kondisi, beda penyelesaian, gitu kan? Nah, Ali itu tidak bisa seperti itu. Kemudian kelemahan Ali juga, Ali itu terlalu lemah lembut, tidak bisa menghukumi, buktinya yang tadi tidak bisa menghukumi para pemberontak kalinya. Ya, makanya dikatakan kurang cakap dalam permasalahan politik. Tetapi Hasan enggak begitu. Hasan itu memiliki pengetahuan sedikitnya tentang politik. Oleh karenanya ditambah lagi Hasan itu sangat benci kepada pemberontak, sehingga para pemberontak yang membunuh Utsman, sehingga Hasan pun melihat, ternyata ada Muawiyah, ya, lebih baik Muawiyah yang menjadi khalifah daripada saya sendiri. Ya, lebih baik Muawiyah yang menjadi khalifah daripada saya, kata Hasan. Karena kan Muawiyah sudah jadi gubernur, pengalamannya udah banyak. Ini Hasan mengira bahwa dirinya itu yang kurang tidak selevel lah dengan Muawiyah lebih tinggi dari Hasan katanya. Oleh karena itu, tetapi Hasan itu memiliki pasukannya itu 40.000 pasukan yang dipimpin oleh Ibnu Abbas dan Qais bin Sa'ad. Itu Hasan. Sebelumnya setelah Ali bin Abi Thalib itu wafat di Kufah, seluruh keluarga Ali itu dipindahkan ke Madinah. Nah, jadi Hasan sekarang berada di Madinah. Nah, Hasan karena memiliki pasukan 40.000 pasukan, kemudian bermusyawarah dengan Muawiyah. Oke, kata Hasan, karena Hasan itu ingin perdamaian. Oke, saya akan menyerahkan kekhalifahan kepada engkau, tetapi saya mau jatah kalau tidak salah 500.000 dirham. 500.000 dirham itu untuk membiayai 40.000 pasukannya, untuk membiayai, karena tidak ada peperangan, berarti tidak ada harta rampasan. Nah, Muawiyah setuju. Oke, Hasan kemudian menyerahkan kekhalifahan. Nah, kekhalifahan itu berarti tunggal ada di Muawiyah. Ya, kekhalifahan berarti khalifah utama ada di Muawiyah. Nah, Hasan itu wafatnya sama di Madinah. Dan bagaimana wafatnya? Hasan juga sama diracun. Seperti kalimat terakhir yang diucapkan Hasan kepada istrinya, sebetulnya saya itu sudah 3 kali diracun, akan tetapi racun yang ketiga inilah yang menyebabkan saya itu sangat sakit. Nah, jadi di sanalah wafat Hasan itu wafat.
Hasan wafat. Nah, di sini ada Husain, kan putra Ali ada dua, ada Husain. Nah, ada Husain, Hasan, Husain. Hasan wafat. Nah, Husain, bagaimana Husain sikap Husain ke Muawiyah? Bagaimana sikap Husain ke Muawiyah? Husain itu berbaiat ke Muawiyah, menyetujui Muawiyah sebagai khalifah. Akan tetapi meskipun menyetujui, Muawiyah ketakutan, khawatir bahwa Husain mau memberontak Muawiyah, khawatir. Padahal selama kepemimpinan Muawiyah, Husain itu belum pernah memberontak sampai Muawiyah wafat. Ya. Nah, Muawiyah wafat, diturunkan kekhalifahan itu diturunkan kepada Yazid. Diturunkan kepada Yazid bin Muawiyah. Nah, Yazid bin Muawiyah. Setelah Yazid bin Muawiyah itu menggapai posisi sebagai khalifah, Yazid memerintahkan gubernur yang ada di Madinah, Yazid memerintahkan gubernur yang ada di Madinah untuk Yazid, setelah Yazid itu menggapai menjabat sebagai khalifah, pemimpin Islam yang tunggal pada waktu itu, ya, mengirimkan secuil kertas kepada gubernur Madinah. Di sana itu gubernurnya itu adalah Walid bin Utbah. Ya, secari kertas kepada Walid bin Utbah, memerintahkan kepada Walid untuk mengajak Husain, kemudian Ibnu Jubair dan Abdullah bin Umar untuk membaiat Yazid. Ya, karena yang tiga orang tadi itu adalah tiga orang yang terpandang yang belum berbaiat kepada Yazid, gitu ya, belum berbaiat kepada Yazid. Nah, dari hal ini itu dapat kita simpulkan bahwa Yazid ini itu adalah khalifah yang semena-mena, gitu ya, gak sopan. Kalaulah memang Yazid itu memiliki keinginan untuk dia membaiat kepada Yazid, tentunya pasti akan dikirim surat secara terpisah, ya, satu surat kepada Yazid, satu surat kepada Husain, satu surat kepada Ibnu Jubair, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Tetapi Yazid cuma ditulis nawi di kertas anusan cuil, gitu ya. Begitu kurang memperhatikan anak nanggap meremehkan anak. Nah, oleh karena itu Husain setelah diundang ke istana, ya, ke istana gubernur, Husain meminta gubernur untuk diberi waktu untuk berpikir, kayak berarti Mu'tazilah. Nah, itu Husain saat terus berpikir, ternyata Husain mau pergi ke Mekah. Ya, Ali berbaiat kepada Yazid. Husain dari Madinah pergi ke Mekah. Masih mau belum pergi, ya, masih mau berarti masih berada di Madinah. Tapi awal akan Husain akan ke Mekah itu sudah nyampe kepada Kufah. Awal Husain mau ke Mekah. Orang Kufah gak mau itu terjadi. Orang Kufah itu mau Husain jadi pemimpinnya. Oleh karena itu, dengan Nu'man bin Bashir sebagai tokoh yang ada di Kufah, mendorongkan para masyarakat untuk menulis surat kepada Husain. Isi suratnya itu, ya Husain, saya tidak berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Saya tidak berbaiat kepada khalifah yang sekarang. Saya tidak suka kepada gubernur yang sekarang. Tapi saya ingin engkau menjadi khalifah. Datanglah ke Kufah. Ya, kami akan membaiatmu. Nah, surat-surat itu sangat banyak, ya, sehingga lalu dikumpulkan kandang pantau di asupan dan kandang pantau minum katanya teh
surat-surat dari masyarakat Kufah. Nah, Husain pada waktu itu agak kurang percaya atau ragu-ragu apakah betul atau tidak, sehingga Husain itu mengirimkan sepupunya, yaitu adalah Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil, putra dari saudara Ali bin Abi Thalib, sepupunya. Muslim bin Aqil untuk pergi ke Kufah. Betul enggak yang dikatakan orang-orang Kufah teh? Betul enggak bahwa orang Kufah itu menginginkan saya jadi khalifah? Muslim bin Aqil pergi ke Kufah dan ternyata betul. Muslim bin Aqil itu disambut oleh 12.000 penduduk Kufah. Nah, setelah disambut, kemudian Muslim bin Aqil mengirim surat kepada Husain, yang berada di Madinah. Muslim bin Aqil mengirim surat kepada Husain bahwa betul bahwa masyarakat Kufah menginginkan engkau sebagai khalifah. Nah, akan tetapi Husain itu khalifah yang sedang menjabat pada waktu itu juga tinggal diam, gitu ya. Pada waktu itu Yazid yang mendengar bahwa Husain mau ke Kufah, itu berdiskusi dengan sekretarisnya, yang bernama Sarjun, berdiskusi dengan sekretarisnya bernama Sarjun. Nah, apa yang didiskusikan hasilnya itu gini: kota Kufah, sebagai wasiat dari ayahnya, kota Kufah dan Basra itu disatukan, katanya. Disatukan, kota Kufah dan Basra itu disatukan. Nah, gubernur yang diangkat itu adalah Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad. Nah, Ubaidillah bin Ziyad wasiat sebagai ayah dan Muawiyah untuk mengangkat gubernur Ubaidillah bin Ziyad, karena melihat ayah Ubaidillah bin Ziyad itu sangat cakap dalam pemerintahan, dalam perpolitikan. Pokoknya halus we. Ayahnya Ubaidillah bin Ziyad berarti Ziyad namanya. Nah, akan tetapi anaknya berbeda dengan ayahnya. Anak nama licik, anak nama tukang fitnah, anak nama tukang ngawadul, tukang adu domba. Sehingga ketika Husain itu sedang berangkat ke Madinah, sedangkan di tengah perjalanan. Nah, Ubaidillah itu berangkat jadi Yazid. Ketika orang berikutnya Yazid mendengar Husain akan berangkat ke Kufah. Nah, solusinya kata Yazid itu bagaimana Kufah dan Basra itu disatukan dan gubernurnya kita angkat Ubaidillah bin Ziyad, kata Yazid tadi. Nah, Ubaidillah bin Ziyad itu datang ke Kufah memakai cadar supaya tidak diketahui siapa yang dibalik cadar. Sehingga pas memasuki wilayah Kufah, orang-orang Kufah itu menganggap bahwa yang datang itu adalah Husain. Sehingga ahlan wa sahlan, wahai putra dari putri Rasulullah, Habib Husain, pokoknya mau disambut gembira. Akan tetapi saat terus dibuka cadar, ternyata bukan Husain, ternyata Ubaidillah bin Ziyad, yang seorang yang sangat licik, suka membunuh dia. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad datang ke pusat pemerintahan, kalau sekarang ke gedung pemerintahan Ubaidillah bin Ziyad. Nah, masuk ke pemerintahan, ke tempat pemerintahan, kalau sekarang gedung pemerintahan, yaitu menangkap dan juga membunuh orang-orang. Nah, Muslim bin Aqil, sepupunya Husain pada waktu itu,
berbaur atau masuk kepada orang masyarakat yang sedang berada di Kufah. Muslimin akhirnya berbaur. Akan tetapi diketahui oleh Ubaidillah bin Ziyad, oleh karena itu ditewak. Muslimin akhirnya saat ditewak dipenggal kepala nanti. Saat dipenggal kepala nanti diserahkan ke Yazid. Kamu Muawiyah ke Yazid. Yazid itu ya mengiyakan sudah ada apa-apa bagus kata Yazid. Nah, Yazid juga mengabarkan kepada Ubaidillah bin Ziyad, dia mengabarkan bahwa dan Husain oke balik ke Kufah. So Yazid Ubaidillah Husain juga mau ke Kufah. Ini saran Yazid, tempatkanlah mata-mata, nanti tempatkan juga penjaga jalanan, supaya penjaga jalanan. Tapi dengan syarat engkau itu jangan membunuh kecuali orang yang akan membunuhmu, gitu, sebagai perlawanan diri. Ubaidillah pada waktu itu sudah menjadi gubernur. Nah, Husain ini sudah berangkat. Ubaidillah mengirimkan pasukan 1000 pasukan ke sini ke Karbala. Nah, Husain juga nyampe ke Karbala gitu. Di sana itu ada di sana pasukan Ubaidillah sampai di Karbala 1000. Pasukan Husain hanya berjumlah 80 orang. 80 orang. Nah, 1000 ini dipimpin ku Umar bin Sa'id. Nah, yang 1000 itu dipimpin oleh Umar bin Sa'id. Nah, yang 1000 ini ditambah ku Yazid 4000, jadi jumlahnya 5000 melawan 80. Tetapi Husain itu pintar lalu ngelawan masih bakal dibunuh, gitu. Nah, solusi terbaik Husain supaya tidak terbunuh, Husain menawarkan 3 saran. Saran yang pertama bahwa biarkanlah saya usulan. 3 usulan. Usulan yang pertama, biarkanlah saya melewati daerahmu. Jadi dianggap gitunya. Saran yang kedua, usulan yang kedua, kalau tidak bisa melewati daerah, biarkanlah saya menemui khalifahmu. Biarkan saya menemui khalifahmu. Siapa khalifahnya? Yazid. Biarkan saya Husain menemui khalifah Yazid. Usulan yang ketiga, lamun teu bisa kena bios we pasukan urang bade ngagabung ka pasukan Umar. Nah, Umar kok bener gitu mah bakal nambahan pasukan teh. Jadi dia Husain bukan orang yang ecek-ecek ya. Nah, Husain pada waktu itu Umar itu menerima usulan, udahlah ya ikut aja dengan kita, kata Umar teh ke Husain teh. Cuman 3 usulan ini itu ditembuskan Yazid, disampaikan kepada Yazid. Yazid itu awalnya terpengaruh, kita berdamai aja dengan Husain. Husain mau membaiat saya, tetapi ada orang yang fitnah, ya. Ada orang yang ahli fitnah. Namanya itu ialah Syammar bin Jaushin. Syammar bin Jaushin ini mengusulkan kepada Yazid, kalau Husain melewati daerahmu berarti engkau lemah. Itu pertanda bahwa engkau itu lemah, sedangkan engkau itu lebih kuat daripada Husain. Nah, oleh karena itu jangan biarkan dia melewati daerahmu. Husain Yazid, nyanya bener saat dipengaruhan Syammar untuk tidak melewatkan si Husain.
Nah, Yazid memerintahkan ke Umar bin Said, berarti itu suratnya, ya, memerintahkan Umar bin Said, Umar, perintahkan Husain untuk membaiatku, kalau tidak maka bunuhlah. Itu kata Yazid. Umar, perintahkanlah Husain untuk berbaiat kepadaku, kalau tidak mau menurut, kalau menolak maka bunuhlah. Nah, kalau engkau Umar, kalau engkau tidak melaksanakan, bahwa kepemimpinan 5.000 pasukan ini akan diganti oleh Syamar, ya, akan diganti oleh Syamar. Umar yang tidak mau diganti kepemimpinan nanti melakukannya, ya, mengajak kepada Husain, ya Husain, udahlah berbaiat saja kepada Yazid, kepada khalifah yang sekarang. Ternyata Husain itu gak mau. Ternyata akhirnya 80 melawan 5.000, terjadi peperangan. Nah, kepala Husain itu dipenggal. Cucu Rasulullah kepalanya dipenggal. Ya, setelah dipenggal disimpan dalam nampan, kemudian diserahkan kepada Ubaidillah bin Ziyad yang menjadi gubernur pada waktu itu, gubernur Kufah dan Basra. Ubaidillah seneng, resepkeun ningali kepala Husain cucu Rasulullah aya nampan. Malahan Ubaidillah dina riwayat lainna dicetrokkan ku budog begitu-gitu. Saking resepna eta ka kepala Husain. Akhirnya 100 dibunuh. Ubaidillah nyandak kepala Husain ke Yazid. Nah, Yazid tanggapannya kemana? Ternyata Yazid langsung meneteskan air mata. Yazid menyesal. Yazid kecewa, marah banget ke Ubaidillah bin Ziyad. Malahan melaknat dengan beribu-ribu laknatan. Wahai ternyata laknat ke Ubaidillah bin Ziyad. Saking begitunya Yazid yang pada waktu itu keluarga Husain itu diundang ke istana untuk dirangkul menjadi bagian istana. Dan sehingga saking malunya Yazid bin Muawiyah, saking malunya tidak makan kecuali disuguhkan atau kecuali diajak oleh keluarga Husain. Saking malunya kepada Husain yang pada waktu itu sebagai cucu Rasulullah. Tentunya kita itu dapat melihat, ya sebelum ini dijelaskan. Tentunya kita itu dapat melihat bahwasanya Yazid sebenarnya gak mau membunuh Utsman. Yazid itu gak mau membunuh Utsman, sehingga para ahli sejarah menyatakan siapa yang paling berdosa atas terbunuhnya Utsman. Jadi bapak-bapak mana yang paling berdosa? Yang pertama Yazid sebagai khalifah, ya. Yang kedua Ubaidillah bin Ziyad, yang ketiga Umar sebagai pemimpin pasukan yang membunuh Husain, yang keempat Syamar yang memerintahkan untuk jangan melepaskan Husain. Yang paling berdosa, ya, yang paling bertanggung jawab atas kematian Husain ialah Syamar yang pertama, dan yang kedua adalah Ubaidillah bin Ziyad. Nah, seperti itulah pembunuhan Husain. Ya. Oh ya, belum tak ada cerita yang terlewat. Ubaidillah bin Ziyad yang tadi masuk ke pemerintahan Kufah itu dengan memakai cadar, ya, dengan memakai cadar, kan setiap orang itu dibunuhkan. Nah, ada orang-orang yang berkhianat gitu. Kalau orang yang tidak berkhianat kepada Husain itu dibunuh. Tetapi kalaulah jadi Ubaidillah itu mengkampanyekan pemahaman bahwa Husain itu sudah keluar dari jamaah, Husain itu sudah keluar dari Islam, maka boleh untuk dibunuh Ubaidillah bin Ziyad. Nah, masyarakat Kufah itu ada yang masih membela Husain sehingga dibunuh, ada juga yang berkhianat. Husain itu pantas untuk dibunuh, Husain itu sudah keluar dari jamaah. Nah, orang-orang yang tadi itu yang menjadi masalahnya, orang-orang yang berkhianat
setelah Husain wafat, setelah Husain kepalanya dipenggal kemudian disimpan dalam nampan, orang-orang yang berkhianat tadi itu selalu selalu melaksanakan mengenang kematian Husain di Karbala. Kematian Husain itu kan Husain itu wafatnya pada tanggal 10 Muharram. Yang nantinya kita kenal sebagai Asyura, kaum Syiah yang selalu menyiksa diri. Yang pada waktu itu yang dilakukan para pengkhianat di Karbala itu hanya untuk mengenang, awalnya untuk mengenang, terus mengenang pembunuhan tentang Utsman, pembunuhan gitu, tentang fitnah, syair-syair didendangkan, puisi-puisi itu di Karbala. Nah, lama kelamaan karena terjadinya karena perkumpulan itu terjadilah pemahaman baru yang kita kenal sekarang itu Syiah, pemahaman Syiah. Maka Syiah itu sebetulnya orang-orang yang berkhianat. Dan Syiah itu awalnya itu adalah orang-orang yang berkhianat kepada Husain. Kemudian setelah Husain wafat, setelah kepala Husain dipenggal, baru sadar, oh iya saya itu salah, mengasihani diri, merasa menyesal di Karbala. Lama kelamaan proses itu menjadi pemahaman dalam agama yang kita sering kenal itu adalah Asyura di Karbala yang menyiksa diri, yang tonggongan yang disabetanku itu sampai ke berdarah-berdarah. Itulah awal mulai Syiah. Yang pada awalnya Syiah itu kan artinya pengikut Ali. Pengikut Ali seperti pengikut Jokowi, pengikut Anies Baswedan, pengikut Prabowo. Pengikut Syiah itu adalah pengikut awalnya. Yang misalkan Bapak pengikutnya gitu misalkan ya. Nah seperti itu. Syiah itu hanya pengikut, tetapi setelah adanya proses ini di Karbala menang, kemudian timbullah fitnah pemahaman baru. Terjadilah Syiah yang dikenal sekarang ini, dan Syiah yang sudah tidak bisa dikatakan sebagai Islam. Nah, seperti itulah bapak-bapak iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang awal mulanya kemunculan Syiah itu di mana dan bagaimana. Ternyata awalnya itu dari Utsman bin Affan, terbunuhnya Utsman bin Affan dan terbunuhnya Utsman bin Affan panjang seperti itulah ya. Dan ya seperti dapat disebutkan juga kematian Utsman berarti perpecahan dalam dunia Islam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah